Shalom anak-anak, ketemu lagi kita di ibadah streaming hari ini tanggal 13 Mei. Kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus bersama Inang Margaret di sini dan Kak Edo. Kita udah lama ya nggak pernah ketemu Kak Edo. Kak Edo sudah sehat dan akan kembali kebaktian bersama-sama kita. Kita akan mulai kebaktian kita. Kita siapkan hati kita. Kita siapkan Alkitab kita anak-anak. Kita bernyanyi. Ayo mari kita bangkit berdiri. Ku kan menari. Semangat ya anak-anak. Kita lebih semangat lagi, kita kembali bernyanyi Yesus kekasih jiwaku. Kita bernyanyi ya. Oke anak-anak, kita akan mulai ibadah kita. Kita berdoa sambil bernyanyi, mari masuk. Mari masuk. Hatiku, ya Yesus.
berkumpul di rumah-Mu Bapa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena hari ini Bapa, hari-Mu Bapa yang sungguh luar biasa kepada kami. Kau berkati kami semua Bapa, berkati anak-anak kami yang mau memulai kebaktian ini. Kiranya kasih-Mu selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, kita kembali bernyanyi. Kita bernyanyi Tuhan Yesus baik. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kubukakan dengan amin, tuluskan hati dengan yakin memegang firman-Mu. Curahkan Roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia padamu. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat titah yang kelima. Hormatilah bapak dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kembali kita bernyanyi anak-anak dengan judul Tuhan cinta semua anak. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel kita pada hari ini tertulis di dalam Titus 3 ayat 5. Marilah kita sama-sama membacanya. Pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Ayo anak-anak, kembali kita bernyanyi
dengan judul Yesus itulah satu-satunya penolongku. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini yang disampaikan oleh Amang Pendeta kita. Sebelumnya kita bernyanyi dengan judul Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita,
Itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari raya, hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus yang kita rayakan pada hari ini, Kamis 13 Mei tahun 2021 ini, tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul. Pada pasalnya yang pertama dimulai dari ayat yang ke-6 dan diakhiri pada ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikian firman Tuhan. Shalom anak-anak kami. Bagaimana kabar hari ini? Kita percaya pada hari ini semua dalam sukacita karena berkat Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Adik-adikku, anak-anakku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita tadi telah mendengar firman Tuhan hari ini memberitahukan bahwa Yesus terangkat ke sorga. Yesus naik ke sorga. Ini perlu diajarkan, ini perlu kita ketahui. Kenapa Yesus harus naik ke sorga? Setelah dia menyelesaikan segala tugas pelayanannya di dunia ini, ketika dia mengajar para murid-muridnya, dan ketika dia sudah menderita, mati, disiksa, bahkan disalibkan, mati di kayu salib. Tetapi pada hari yang ketiga, dia telah bangkit dari antara orang mati dan dia naik ke surga. Dan ini adalah tugas akhir atau masa-masa terakhir Yesus di dunia ini ketika dia menyelesaikan tugasnya. Dan kita tahu ketika Yesus naik ke surga, itu berarti semua tugas, semua pelayanannya telah dikerjakan sesuai dengan kehendak Allah Bapa yang telah menyuruh dia. Sekali lagi, kenapa dia harus kembali ke surga? Jawabannya adalah karena kita sama-sama tahu bahwa Yesus yang datang ke dunia ini, dia juga berasal dari surga. Oleh karena itu, ketika dikatakan Yesus naik ke surga, itu berarti dia kembali ke tempat di mana seharusnya dia berada. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setelah Yesus bangkit dari kematian, para murid masih belum percaya bahwa Yesus itu berasal dari surga. Para murid paling tidak boleh kita katakan mereka masih meragukan atau masih mengharapkan Yesus itu akan menjadi seorang raja yang kembali meneguhkan kerajaan Israel. Pada masa itu orang Israel sedang dijajah oleh orang Romawi. Tahu dijajah ya? Orang Israel di bawah kekuasaan orang Romawi. Oleh karena itu sudah lama sekali orang Israel merindukan supaya ada seorang raja yang mampu
membawa mereka untuk keluar dari penjajahan itu, yang mampu untuk membuat mereka merdeka. Dan adik-adikku, inilah yang dikatakan pengharapan mesianis oleh orang Israel. Pengharapan mesianis, seorang Mesias hendaknya mengokohkan. Dikatakan tadi dalam ayat 6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Walaupun sebelum Yesus mati, dia telah berpesan kepada murid-muridnya bahwa anak manusia itu akan menderita, akan mati di kayu salib, tetapi akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan setelah bangkit, Yesus mengatakan kepada mereka, inilah yang telah kukatakan kepada kamu. Dan pada saat itu mereka belum benar-benar memahami bahwa kerajaan Yesus itu bukan hanya sekecil kerajaan Israel saja, tetapi kerajaan Yesus adalah menyangkut seluruh dunia ini. Kerajaan Yesus itu adalah kerajaan yang universal, kerajaan yang umum. Dia adalah raja di atas segala raja yang memerintah di dunia ini. Nah, oleh karena itu saat Yesus naik ke sorga, disinilah kita lihat bahwa sesungguhnya Yesus itu telah kembali kepada posisinya, telah kembali sebagai raja atas seluruh bumi ini, menjadi raja atas seluruh cakrawala, dan menjadi raja di atas segala raja. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, harapan yang diharapkan oleh para murid dan orang-orang Israel sesungguhnya telah terwujud, tetapi harapan mereka adalah melampaui dari apa yang mereka harapkan sesungguhnya. Anak-anakku, pada ketika Yesus naik ke sorga, Yesus juga berjanji kepada murid-muridnya bahwa mereka akan menerima Roh Kudus, dan janji ini adalah janji penyertaan Allah di dalam Roh Kudus kepada para murid yang akan memampukan mereka, dikatakan tadi, menjadi saksi mulai dari Yerusalem, Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, para murid yang telah menyaksikan segala pelayanan Tuhan Yesus, yang telah menyaksikan mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus, yang telah menyaksikan kematian Tuhan Yesus, yang telah menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus, dan bahkan telah menyaksikan sendiri dengan mata kepala mereka bahwa Yesus itu benar-benar naik ke surga. Sekarang mereka diperintahkan supaya pergi menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara, anak-anakku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pergi ke ujung bumi. Sekali lagi, ini adalah menekankan bahwa keselamatan yang dari Yesus itu adalah keselamatan yang universal, keselamatan untuk semua orang. Ikut anak-anak? Pasti. Ikut orang tua? Pasti. Ikut orang Indonesia? Pasti. Ikut orang Batak? Yes. Dan siapa lagi? Semua yang percaya kepada namanya. Dia adalah juru selamat kita. Keselamatan yang daripadanya menjadi milik kita. Ini yang membuat kita bersuka cita hari ini ketika kita merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga. Dia telah kembali ke tempatnya sebagai raja, dan kita adalah manusia yang dirajai atau kita dalam kekuasaannya. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan kita Yesus, ketika Yesus sudah naik ke sorga, dikatakan dia ke sana untuk mempersiapkan tempat bagi semua orang yang percaya kepada kita. Percaya kepadanya, mempersiapkan tempat bagi kita, mempersiapkan tempat bagi semua orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, sekali lagi, jika tempat kita di dunia ini sudah ada, tempat kita di dunia ini sudah ada, itu hanya sementara. Tetapi tempat yang untuk selama-lamanya bagi kita sekarang sedang dipersiapkan oleh Yesus. Maka dikatakan tadi, ketika mereka senantiasa masih melihat ke atas, masih mengharapkan tempatnya Yesus yang naik itu telah tertutup oleh awan-awan, tidak tampak lagi. Lalu tiba-tiba berdiri dua orang di samping mereka. Siapa itu? Itu adalah malaikat Tuhan yang mengatakan kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?
Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ini adalah satu janji yang luar biasa bagi orang percaya. Kita mengharapkan Yesus yang naik itu akan turun kembali, akan datang kembali. Ngapain? Anak-anakku, membawa setiap orang yang percaya kepadanya ke tempat yang senang, ke tempat yang dia sediakan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Yang kedua, kedatangannya itu jangan lupa, itu juga akan membawa hukuman bagi mereka yang tidak mau percaya kepada Yesus. Mereka yang tidak percaya itu akan dicampakkan ke dalam api yang menyala selama-lamanya. Di sana akan ada gertak gigi dan tangis yang sangat mengerikan. Oleh karena itu percayalah kepada Tuhan Yesus supaya ketika dia datang, saya, kamu, kita semua ikut bersama-sama dengan dia ke surga. Amin, kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami kenal dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini ketika kami Tuhan izinkan untuk mengingat dan merayakan hari kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus ke surga. Kami tahu kenaikannya ke surga adalah mempersiapkan tempat bagi kami. Supaya ketika dia datang kelak, kami akan bersama-sama ikut dengan dia. Oleh karena itu, kiranya apa yang telah dijanjikan oleh anak-Mu Yesus Kristus bagi kami, yang telah mempercayainya, bahwa kami akan menerima kekuatan melalui Roh Kudus yang akan menyertai kami sepanjang hidup kami. Kiranya juga menyertai anak-anak-Mu sekolah minggu HKBP Indra Kasih ini, sehingga apapun yang mereka akan hadapi ke depan, mereka akan dimampukan oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa, ajarlah kami dan kiranya Engkau menumbuhkan iman yang benar bagi anak-anak kami, sehingga kami senantiasa berharap akan kedatangan-Mu dan senantiasa memperbaiki diri kami dalam menyongsong hari kedatangan Tuhan yang besar itu. Kami percaya kami akan bersama-sama dia ke surga kelak, ke tempat yang mulia, ke tempat yang kudus, ke tempat-Mu yang penuh dengan sukacita. Kami percaya oleh kuasa Roh Kudus-Mu akan membimbing kami untuk boleh beriman yang benar, berlaku yang benar, bertindak yang benar, berkata yang benar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan kita akan sudahi ibadah ini. Sebelum kita sudahi, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 403. Yang
Kita sama-sama menyanyikan Tuhan karuniamu. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajahnya dan dikasihankan-Nyalah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.